Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Dogman. Kenalin, dia bernama Douglas. Malam itu, Douglas yang dandan seperti wanita sedang berada di truk yang dikelilingi oleh polisi. Salah satu polisi melihat muatan truk yang isinya anjing yang banyak. Douglas yang ternyata lumpuh dan menggunakan kursi roda dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi karena nggak kooperatif dan bikin bingung mau ditaruh di sel yang mana nih, polisi pun manggil psikiater bernama Evelyn. Evelyn berangkat subuh itu juga dan masuk ke ruang interogasi untuk menanyai Douglas. Nah, Douglas ini orangnya tertutup, tapi sama Evelyn cukup terbuka. Di awal-awal interogasi, Douglas ngasih tahu kalau dia gunain dandanan cewek ini buat nutupin diri dari masa lalunya yang kelam. Keluarga Douglas ini kejam dan menjadi penyebab utama Douglas jadi Douglas yang sekarang ini. Douglas yang dulu, Bu. Nanti dia bakal cerita lebih lanjut soal ini. Evelyn nanya apakah Douglas punya anak, dan Douglas bilang banyak. Yang maksud dia ini adalah anjing-anjingnya. Dia ngejelasin kalau dia lebih cinta anjing daripada manusia. Kata dia, anjing hampir mempunyai semua sifat baik manusia dengan satu kekurangan, yaitu mereka percaya pada manusia. Douglas menceritakan tentang masa kecilnya, di mana ayahnya ini semacam orang yang sinting dan kasar. Kakaknya Douglas juga nggak terlalu suka sama Douglas, sementara ibu Douglas yang mencintai Douglas. Ayahnya Douglas ini punya banyak anjing yang dia kandangin dan sering dibiarin kelaparan karena biar ganas buat ditarungin pas disabung anjing. Nah, suatu hari kakak Douglas ngelihat Douglas lagi ngasih makan anjing-anjing di kandang pakai makanan sisanya. Jadi pas makan sekeluarga, kakaknya ini ngaduin Douglas ke bapaknya, yang ngebuat bapaknya ini marah besar, kemudian masukin Douglas ke kandang anjing-anjing yang kelaparan itu. Gue ini nggak tahu isi otak bapaknya ini apa ini. Terus udah bener-bener Douglas ini dikunciin di situ gitu, nggak dilepas-lepas. Untungnya anjing-anjing itu baik sama Douglas. Setelah beberapa lama, ibunya udah nggak kuat lagi sama bapaknya dan ibunya kabur dari rumah. Tapi sebelumnya dia ngasih Douglas dulu beberapa makanan. Suatu hari, Douglas ngelihat kalau di belakang kandang nih ada dinding kayu, yang kemudian dia ambil majalah ibunya yang ada di situ, di mana dia belajar mengenai dunia sedikit demi sedikit. Sesi itu kemudian berhenti karena Evelyn mau pulang buat dia mikir mau ditaruh di mana Douglas ini jadinya. Sementara itu kita dikasih lihat flashback tentang masalah si Douglas baru-baru ini. Ketika dia yang lagi ada di markasnya yang dijaga anjing-anjingnya, kedatangan seorang tamu anak muda bernama Juan. Ketika Douglas melihat dari CCTV, dia ngebolehin Juan ke ruangannya. Juan cerita kalau dia dari tempat penatu di dekat situ. Juan bilang kalau dia dititipin sama ibunya seekor anjingnya ditelantarin buat dikasih ke Douglas. Douglas pun seneng atas diberinya anjing tersebut, tapi Juan kemudian minta tolong sama Douglas. Permasalahan ini soal bos mafia daerah situ bernama Morales yang nagih uang biaya perlindungan ke ibunya yang tiap minggu ini selalu dinaikin terus. Douglas bersedia membantu, jadi beberapa hari kemudian dia pergi ke dekat markas Morales berada. Kemudian dia mengirimkan satu anjing untuk masuk ke dalam markas itu dan memberikan HP ke si Morales. Morales itu ngangkat telepon dari Douglas dan kemudian anjing satunya lagi masuk ke markas itu gigit anu si Morales tersebut. Morales ketakutan dan Douglas di situ ngancem buat jangan ganggu keluarga si penatu lagi. Dan Morales pun menyetujui itu karena takut kehilangan masa depannya. Nah, kembali ke masa sekarang. Besoknya Evelyn ini kita dapat ketahui bahwa dia udah cerai sama suaminya dan dia ini semacam punya masalah tentang hak asuh anak. Dia lalu pergi menuju markas Douglas yang udah dijadiin TKP sama polisi karena di situ banyak mayat dan bekas-bekas peluru di tembok-tembok. Evelyn kemudian pergi ke ruang interogasi lagi, ngasih tahu Douglas bahwa polisi belum tahu mau ngirim doi kemana. Nah, setelah ngobrol-ngobrol nih, Douglas cerita lagi lanjutan dia di kandang anjing. Setelah cukup lama Douglas dibiarin di kandang anjing, bahkan mandi pun udah gak pernah. Dia yang lagi ngerawat anak-anak anjing yang baru lahir ketahuan kakaknya lagi, yang kemudian ngadu ke bapaknya lagi. Bapaknya marah lagi, tapi sekarang dia bawa senapan. Ketika bapaknya mau buka kandangnya buat ngehukum Douglas, Douglas cegah pintu untuk ngebuka. Anjing-anjing di situ juga gonggong menandakan mereka ngebela Douglas. Tapi bapaknya nembak Douglas, menyebabkan jari Douglas putus. Douglas terkapar gak bisa bergerak. Meskipun begitu, ayahnya tetap mau masuk dan menghukum Douglas. Tapi kakaknya ini jadi ketakutan dan nyuruh bapaknya pergi. Douglas yang gak bisa jalan nunjukin ke salah satu anjingnya mengenai gambar mobil polisi dari majalah serta jari dia yang putus. Jadi anjing itu pergi dari bolongan kandang dan nyari mobil polisi di jalan dan ketemu. Anjing itu nunjukin jari Douglas, kemudian para polisi pun tahu ada yang gak bener nih.
Jadi mereka manggil bantuan dan dengan petunjuk si anjing, para polisi datang ke rumah Douglas dan nangkep bapak dan kakak Douglas serta nyelamatin Douglas. Sayangnya Douglas itu ternyata pas ditembak kena peluru yang mantul dan mengenai pinggangnya yang membuat kakinya lumpuh. Di penjara, bapak Douglas nggak tahan, jadi dia bunuh diri setelah beberapa hari. Sementara kakaknya yang bebas dari penjara setelah 8 tahun, di hari pembebasannya udah ditungguin sama anjing-anjing Douglas yang kemudian menyerangnya dan kayaknya tewas. Nah, di saat beberapa lama setelah hari penangkapan bapak dan kakak Douglas waktu itu, Douglas dirawat di rumah sakit. Setelah sembuh, Douglas dibawa ke panti asuhan di mana dia akhirnya mengikuti teater dan akting di setiap acara pentas, mementaskan cerita karya Shakespeare. Semua itu karena bujukan dari pembina Douglas yang merupakan orang teater bernama Selma. Selma ini satu-satunya wanita yang dia cintai, kata Douglas. Douglas dan Selma semakin dekat dan mulai ikut pentas terus. Sampai suatu saat Selma harus pergi. Setelah beberapa waktu, Selma karirnya terus melejit. Dan Douglas yang cinta sama Selma ngambil setiap gambar koran yang berisi mengenai Selma dan dia dokumentasiin di sebuah buku. Semua ini dia lakuin sampai beberapa tahun lamanya, sampai Douglas udah gede. Suatu saat, Douglas nyoba pergi ke pertunjukan Selma. Setelah selesai acara, Douglas pergi ke ruangan Selma dan mereka langsung bahagia karena ketemu udah lama nih. Douglas ngasih bukunya, Selma seneng dan kaget juga karena effort Douglas yang sangat besar bagi dia. Jadi dia kemudian mencium Douglas. Namun, kemudian suami Selma datang dan Douglas pun gak bisa apa-apa dan cuma diem, kecewa. Dia balik ke tempat penjagaan anjing yang didanai pemerintah dan dia marah-marah, emosi banget di sini. Tapi anjing-anjingnya di situ yang dia kandangin nyari cara buat keluar dari kandangnya dan mereka semua nyamperin Douglas coba menenangkannya. Gak lama setelahnya pemerintah mau berhentiin pendanaan tempat itu, jadi Douglas gak punya penghasilan. Setelah didepak, Douglas dan anjing-anjingnya tinggal di markasnya yang sekarang. Setelah itu Douglas nyari kerja, tapi gak ada yang mau nerima. Namun suatu hari, dia pergi ke pertunjukan waria. Setelah bilang kalau dia anak teater, jadi bisa akting kayak waria, dia pun diterima. Dan di pertunjukan pertamanya menyanyi solo sebagai waria, dia menghebohkan para penonton. Dan dia pun dari sini cukup menjadi terkenal, tapi masih di daerah itu aja terkenalnya. Suatu hari, Douglas punya ide. Dia yang gak suka dengan orang kaya, ingin mencuri dari orang kaya. Tapi tujuan dia bukan buat uangnya. Dia pun menggunakan anjing-anjingnya untuk mencuri perhiasan-perhiasan dari orang-orang yang kaya. Dan suatu saat, dia mencuri di rumah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu manggil orang asuransi kemudian buat ngurusin pencurian perhiasan ini. Orang asuransi itu bernama Ackerman. Dan dia cukup ambisius. Dia pun gak membiarkan pencuri ini lolos. Setelah beberapa lama mencari lewat berbagai CCTV dan mengamati kasus-kasus pencurian sebelumnya yang ada anjing-anjing ini, serta nemu plat truk yang dikendarain sama Douglas, dia berhasil nyimpulin pelakunya itu adalah Douglas. Ackerman pun pergi ke acara waria Douglas dan pergi ke ruang gantinya, mengajak Douglas untuk makan malam. Ceritanya dia bikin Douglas ini biar mau ngaku mengenai pencuriannya. Namun Douglas menolak terus ajakan makan malam itu. Jadi malam itu Ackerman ngikutin Douglas sampai ke markasnya, di mana Douglas yang lagi masak didatangin Ackerman yang membawa pistol. Ackerman minta balikin perhiasannya di sini. Douglas kemudian ngasih tahu letak perhiasan-perhiasan yang udah pernah dia curi, tapi Ackerman mau ambil semua kayaknya di sini. Nah, tapi sebelum Ackerman pergi, Douglas minta dia duduk dulu makan malam bareng dia. Tapi di saat Ackerman lagi nggak fokus, Douglas nyuruh anjing-anjingnya nyerang Ackerman dan Ackerman tewas. Beberapa waktu kemudian, Morales ngebawa Juan yang udah babak belur dan anak buahnya ke markas Douglas buat balas dendam. Juan ditembak di situ dan Douglas pun siap-siapin anjingnya menyusun rencana melawan Morales dan anak buahnya. Singkat cerita, Morales dan anak buahnya tewas akibat serangan Douglas dan kawanan anjingnya. Douglas kemudian pergi naik truk membawa anjing-anjingnya di belakangnya. Nah, kemudian itulah adegan yang ada di awal film sebelum Douglas dibawa untuk diinterogasi. Kemudian balik ke waktu yang sekarang, Evelyn yang udah ngedengerin semua cerita Douglas mencoba mengerti situasi dan masa lalu Douglas. Jadi kemudian dia bilang dia bakal coba cari cara untuk mengeluarkan Douglas. Sebelum Evelyn pergi, Douglas sempat bilang kalau dia dan Evelyn ini punya kesamaan, yaitu rasa sakit. Yang dimaksud di sini dalam kasus Evelyn adalah masalah dia sama suaminya. Beberapa lama setelah Evelyn pergi balik ke rumah,
Anjing-anjing Douglas mengelabui para polisi yang ada di kantor itu dan membebaskan Douglas. Douglas yang bebas pergi kemudian ke depan gereja dan kemudian dia minta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Terus dia pun jatuh. Nah, yang gua nggak tahu dia ini meninggoy apa enggoy masih jadi pertanyaan. Sementara itu, satu anjing Douglas kemudian udah nunggu di depan rumah Evelyn, seakan menjaga Evelyn, yang pasti itu adalah disuruh Douglas. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Dogman. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe ya guys. Peace out. Thank you for watching. Peace out.